Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Deswita Eka Putri. Nama saya Alfida Novianti. Kami dari Kampus Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, Kampus C. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sejarah Pancasila Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Faizah Julina, SPIMA. Cikidot. Jadi, periode pengusulan Pancasila diawali dengan gerakan kebangsaan seperti Penghimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda, yang menjadi tonggak awal kesadaran persatuan bangsa Indonesia. Lalu, sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei 1 Juni 1945 dengan tujuan membahas calon dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPKI ada beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara, seperti pertama ada Muhaimin dengan mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Mr. Supomo mengusulkan yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Yang terakhir ada Insinyur Soekarno dengan mengusulkan yang pertama nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan dan kebudayaan. Gagasan Soekarno diberi nama Pancasila yang kemudian disepakati sebagai dasar negara. Pada akhir sidang pertama BPUPKI dibentuk Panitia 9 pada 22 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara yang lebih lanjut. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, menghasilkan dokumen penting bernama Piagam Jakarta, dirumuskan pada 22 Juni 1945. Sebagai naskah awal pembukaan hukum dasar, pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan awal Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, situasi politik berubah setelah Jepang kalah pada 6 Agustus 1945. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 9 Agustus 1945. Bom kedua menghancurkan Nagasaki, membuat Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan dimanfaatkan para tokoh Indonesia untuk mempercepat kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik karena selingkuh oleh para pemuda yang mendesak kemerdekaan segera diproklamasikan. Setelah negosiasi antara golongan tua dan muda, disepakati untuk memproklamasi kemerdekaan keesokan harinya di Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno dan Hatta di rumah Laksamana Meida pada dini hari tanggal 17 Agustus, lalu diketik oleh Suyati Melik. Isi teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta mendampingi. Peristiwa ini menandai berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Namun, untuk menjaga persatuan ada perubahan penting dalam sila pertama, yaitu ada 7 kata dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, rumusan final Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI, Pancasila menjadi dasar ideologi negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila bukan hanya landasan filosofis dan ideologis, tapi juga panduan dalam pembangunan bangsa, menjaga persatuan, dan menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara tidak selalu mulus. Seiring waktu muncul berbagai ancaman yang mencoba menggoyahkan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Berikut adalah contoh ancaman terhadap Pancasila. Ancaman datang dari pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso, yang ingin mendirikan negara komunis bertentangan dengan sila pertama dan keempat. Ancaman lainnya adalah gerakan DI atau TI pada tahun 1949 sampai 1962 yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, bertujuan mendirikan negara berbasis syariat Islam yang menggantikan Pancasila. Pemberontakan seperti PRRI atau Permesta pada tahun 1957 sampai 1961 juga muncul akibat ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat, menantang persatuan Indonesia. Pada tahun 1965, Gerakan 30 September PKI atau G30 PKI mencoba menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis, menewaskan 7 perwira TNI dan memicu kekacauan nasional. Pada masa reformasi, ancaman terhadap Pancasila muncul dalam bentuk radikalisme dan terorisme. Kelompok-kelompok radikal berupaya menggantikan sistem demokrasi Pancasila dengan ideologi berbasis agama, seperti terlihat dalam serangkaian aksi terorisme termasuk bom Bali pada tahun 2002. Meski menghadapi berbagai macam tantangan, Pancasila sampai kini masih tegak menjadi dasar negara yang menjadi pedoman untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Oke semuanya, jadi segitu aja pembahasan yang dapat kami berdua sampaikan. Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Oke, see you, goodbye.